Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C0D02038. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, menurut Wild dan Kwok, beban dibayar di muka adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Pajak atas sewa tanah atau bangunan, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, dan industri dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto persewaan tanah atau bangunan tercantum dalam PP 5 tahun 2002 JO KMK strip 120 garing KMK 03 garing 2002 JO KEP strip 227 garing PJ garing 2002. Persewaan tanah atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tidak dipotong oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan tanah atau bangunan tersebut wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan SSP tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan PMK strip 184 garing PMK.03 garing 2007 JO PMK strip 80 garing PMK.03 garing 2010. Sewa kendaraan dan aset tetap lainnya. Yang pertama, sewa atas kendaraan angkutan darat dalam per strip 70 garing PJ garing 2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang PPh mengatur mengenai penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dipotong PPh 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jadi, tarif efektifnya adalah sebesar 1,5% atau 15% dikali 10% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. 2. Sewa atas aset tetap lainnya sesuai per strip 70 garing PJ garing 2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final, maka akan dipotong PPh 23 sebesar 15% dari penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Dan besarnya perkiraan penghasilan netonya adalah 30%, jadi
Tarif efektif adalah sebesar 4,5% atau 15% dikali 30% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.